Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, saya merasa aneh dengan orang-orang ini, termasuk si Juma. Mereka tidak paham Alkitab, tetapi berusaha membahas Alkitab, memaksakan diri membahasnya. Sehingga pada akhirnya, Edis TV dan Agatha membuat mereka tidak berkutik, bahkan malu dengan ucapannya sendiri. Langsung saja dari videonya, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristen yang ada di video berikut dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita simak setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Logikamu mengatakan bahwasanya Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab terdahulu itu salah satu yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, apakah lalu masih ada kitab Taurat di dalam hari ini? di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? Ngapain Quranmu? Berarti Quranmu berhaluria mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang minute aja main di sini. Kenapa? Anda yang punya kitab Israel, saya tanya. Oke ya. Kata Yesus, aku datang hanya untuk dari domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada di dalam Bible, ya kan? Tidak ada di dalam Bible Yesus datang untuk Kristen. Tidak ada. Saya tunjukkan boleh? Iya, tunjukkan. Tunjukkan pakai data. Di mana Yesus menyatakan di dalam Yohanes 10 dia Kristen ya? Iya. Astaga Tuhan. Nih. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan murid-murid itu disebut Kristen. Bapak pernah tahu? Itu yang ngomong Yesus atau bukan? Oke, ini ya Pak ya. Iya, itu yang ngomong Yesus atau bukan? Murid Yesus, bukan. Iya, yang ditanya apakah Yesus pernah berkata Kristen itu adalah pengikut tuh? Ya, di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 28 ayat 19. Dengarkan baik-baik. Iya, pergi kepada Rasul, dia menyebut, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu ada kata Kristen di situ? Ada dong. Ada kata Kristen di situ? Sabar Pak, Anda tukang ini ya Pak ya. Sebentar ya. Sabar Pak, nanti Anda saya tanya balik, jangan lari ya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan murid-murid itu pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Berarti murid Yesus yang pertama itu disebut Kristen. Lalu Yesus menyuruh murid pertama itu memuridkan yang lain. Berarti murid yang lain menjadi Kristen karena para rasul. Sekarang saya tanya, di dalam bisa gantian? Anda udah bisa gantian ngomongnya? Oke, saya ngomong gantian ya. Oke, saya ngomong gantian ya. Oh, aku nggak ngomong di sini. Saya jawab. Oh enggak, kitab Rasul Yesus tidak ada di situ. Kalian tak tahu malu menyatukan bahwasanya murid-murid Yesus itu adalah Kristen. Yesus selama hidup, kisah para Rasul Yesus tidak ada loh. Yesus tidak ada, belum ada, dia sudah mati. Aduh, Pak udah bangkit. Ya ampun, bangkit apanya yang bangkit? Kau jangan sama lagi seperti putih itu. Sekarang saya tanya, Bapak bisa buktikan dia tidak bangkit? Mana buktinya saat ini nggak ada. Buktinya saat ini sampai sini nggak ada. Pak, jangan berisik. Jangan berisik di sini iman saya. Tadi ini. Kenapa ini dulu? Dengar dulu. Bapak di dalam rukun iman Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Oh, lompat-lompat nih. Kita lompat-lompat diskusinya. Jadi ini kita bicara kitab. Iya. Tadi nggak terbukti ya. Tadi nggak terbukti ya. Di dalam rukun iman Anda gantian pertanyaan saya. Pertanyaan Anda saya jawab. Di dalam rukun iman Anda beriman kepada kitab-kitab lain. Kitab Injil punya siapa saya tanya? Punya Isa, bukan punya Kristen. Oke, Isa orang apa? Bukan punya Kristen. Isa orang Islam tidak? Islam, dan dia bukan Kristen. Dia Esa, oke, saya ngomong ya. Lahirnya Isa beragama Islam. Jangan ngomong Esa, Pak. Nah, masa kau bertanya aku di mute? Buktiin. Masa kau bertanya aku di mute? Oke. Di Lukas 22:42, Yesus. Di Al-Quranmu kok kitab saya. Apa ini diskusinya? Mana ada? Kamu bilang Isa beragama Islam, jangan bawa kitab saya. Dalilnya masa kitab saya? Kamu gak punya data, malu dong. Kamu pikirkan
Kalau dikatakan Isa beragama Islam, dalilnya mana dia beragama Islam? Cari di kitabmu, di kitab saya nggak ada beragama Islam. Agama Islam sendiri nggak ada di kitab saya, jauh. Nih, jangan kau bawa Lukas. Emang Lukasnya ini Rasul Tuhan. Iya nggak? Kamu naik sekali lagi. Kalau kamu bawa Lukas, kamu malu. Ya? Kalau kamu bawa Lukas, saya tanya kamu, apakah Lukas itu adalah nabi kamu? Masa bawa data Lukas? Mikir Pak, cari di kitabmu. Saya tanya kamu, nanti selesai kamu di sini. Kau diskusi ini kayak anak kecil loh. Apa? Kamu kayak anak kecil. Tadi tanya tentang Yesus, iya kan? Mana Isa beragama Islam? Bisa nggak kamu? Ya jelas Isa itu Esa Tuhannya. Dalil Isa Esa Tuhan. Iya, dia menuhankan Tuhan yang satu. Berarti Tuhan. Saya tanya, di mana Isa beragama Islam? Tunjukkan tunjukkan dulu mana Yesus kenal Kristen loh. Tadi belum selesai loh satu-satu loh. Tunjukkan di mana Yesus kenal Kristen. Tunjukkan. Di mana Yesus kenal Kristen. Itu belum selesai loh. Dah, turun kau. Murid Yesus itu Kristen. Di mana itu dalil, Bot? Kamu malu. Kenapa dia lari ke sana? Karena dia malu. Bawa Lukas, dia malu. Nabinya nggak ada yang bernama Lukas. Malu. Aku kalau ditanya, orang jelas Yesus mengenal murid-muridnya. Itu tadi jawaban saya, Dek. Malu kau, Dek. Besok kasih dalilnya dia beragama Islam. Kalau nggak bisa kau tunjukkan, kau mau bawa Lukas, kau lebih malu. Kenapa? Lukas itu bukan nabi kau. Malu. Kamu ketahuan bohong. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang nanya ya, di mana Yesus mengenal Kristen? Kenal kali dia. Murid-murid itu disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Murid-murid itu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu semua kenal Yesus. Kristen. Itu. Onik. Yesus nggak kenal Kristen. Udahlah. Kalau dia nggak kenal kami kenal dia. Mau apa kau? Kasihan kau bawa Lukas. Tuh, kau renungkan aja itu ya. Di mana Isa mengaku beragama Islam? Kau cari itu. Jangan kau bawa Lukas. Lukas itu bukan rasul kau. Kitab kami itu jangan kau bawa. Di awal tadi kau bilang itu kitabnya Israel. Rasul Lukas itu orang Israel. Mau apa lo? Kitabnya orang Israel. Ya rasul itu orang Israel. Kami dimuridkan sama rasul. Ya kami pakai kitabnya rasul lah. Itu udah jelas. Itu no debat, no kecrot. Kau orang Indonesia sejak kapan jadi Arab? Ya jangan tipu-tipu di sini. Malu kau. Malu. Tahu malu. Mana? Di mana Yesus mengatakan Kristen pengikutku? Coba ditunjukkan. Coba tunjukkan. Yesus 28 ayat 9 tadi udah saya jawab. Coba tulisan. Mana tulisan Kristen itu? Ada tulisan Kristen di situ? Ini Yesus berkata, aku Yesus, ya, pergilah Lukas, Petrus, semuanya jadikan semua bangsa muridku. Ada tulisan Kristen di situ? Dan ajarlah mereka. Semua bangsa ini dijadikan Kristen melalui rasul. Ada tulisan Kristen di situ? Ada tulisan Kristen di situ? Ada. Mana? Di Matius tadi mana tulisan Kristen? Mana? Kisah para Rasul apakah Yesus sudah? Apakah waktu itu Yesus sudah masih ada? Kenapa lompat-lompat? Oke. Kenapa? Kamu lulusan mana? Takut lawan aku, Ki. Tuhan kan, Ki. Kamu Gitu. lulusan SMA? Iya. Wah, SMA mana? Kisah Rasul itu apakah Yesus Kamu di masih ada? SMA mana? Saya tanya, kamu Aku sekolah tamat. Kaya sekolah. Kamu SMA mana? Di SMA mana? Loh. Kamu SMA Tadi kau mana? bilang tentang Matius, lah itu kitab para Rasul. Di kitab para Rasul, Yesus sudah mati loh. Dia bangkit. Bagaimana kau mengaku-ngaku kalau itu pengikut Yesus, sedangkan Oke, Yesus kamu sudah sekolah? mati? Saya tanya Pak, Bagaimana? kamu sekolah nggak Pak? Apa hubungan sekolah? Kamu beragama Islam nggak sih? Ya Islam, diakui Oke, Tuhan. beragama Islam Kristen diajarkan tak apa? diakui loh.
Di Diadab lah. agama Islam diajarin Buktinya kan adab. kau ngomong aku diam loh. Itu ada Ya, waktu. diajarin adab. Kau ngomong aku diam, ketika aku ngomong kau ngomong. Siapa yang nggak punya adab? Oke, Anda Siapa yang diajarin punya adab? adab. Ketika kau ngomong aku diam, kenapa waktu aku ngomong kau ngomong? Apakah aku punya adab? Mana yang nggak punya adab di antara kita? Apakah ketika kau ngomong aku diam, atau aku lagi ngomong kau ngomong juga? Mana yang nggak punya adab? Coba. Sudah? Oke, saya jelaskan dulu. Ya. Oh, lanjut Tadi lagi. oke. Di waktu Kristen ini ada di Antioquia. Kristen ada setelah Yesus tidak ada. Iya kan? Jadi, selama hidup Yesus, dia tidak pernah mengatakan tentang Kristen. Di Antioquia ini, mereka yang mengaku-ngaku Kristen ini artinya pengikut Yesus. Tapi Yesus tak pernah mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah pengikutku. Kalau kau bawa dari kitab Rasul, itu Yesus sudah tidak ada di situ. Yesus sudah mati. Jangan kau bodoh-bodohi dong yang nggak berkualitas ini. Udah? Gitu loh. Udah silakan. Oke. Sekarang saya tanya, agama Islam itu ada tahun berapa? Apakah sudah ada agama Islam setelah Nabimu mati? Dijawab. Udah. Agama Islam itu apakah sudah ada di zaman Nabimu? Kau harus menjelaskan bahwa sudah ada agama Islam sebelum Nabimu mati. Silakan. Islam itu, ya. Pakai dalil Sudah ya. ada. Pakai dalil. Iya, Islam itu sudah ada ya sebelum Nabi Muhammad ada. Karena Islam itu tauhid. Agama sebelumnya juga tauhid. Ya. Allah mengatakan agama dia adalah tauhid. Sebelum ada Nabi Muhammad sudah ada Nabi Islam. Allah mengaku beragama tauhid. Ah. Gimana dalilnya? Allah mau beragama tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Mana kata ahad. tauhidnya? Mana kata tauhidnya? Allah itu ya ada dalam Quran. Oh, kalau nggak ada lu ngomong kosong. Iya, Esa. Iya. Sekarang Esa. saya tanya Anda. Oke, Ah. sekarang saya tanya Anda. Anda nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Saya Kok tanya, siap? Anda sekolah di mana? Qul huwallahu Anda ahad itu sekolah di mana? jawabannya. Iya, oke. Di It's surat okay. Al-Ikhlas itu jawabannya loh. Oke, Jawabannya nggak itu di apa-apa. Ini Al-Ikhlas. kualitas Anda, saya Oh, bertanya hargai. lagi, nggak gantian. Oke. Sekarang saya tanya Anda ya. Oh, bertanya lagi. Anda Bertanya sekolah. lagi nih. Anda lulusan Ah. SMA bukan? Anda lulus SMA nggak? Iya, terus Oke. Ada nggak? SMA mana? SMA mana ada? SMA swasta. Iya, nama SMA-nya. Yang tuh apa kau mau ngapain kau ngasih Ada ngasih duit? nggak? Ada Ah, nggak di tak dalam berkualitas ijazahmu pertanyaan kamu. Ah. kamu adalah warga SMA swasta yang kamu bilang? Saya tanya. Warga apa? Itu Ada sekolah. nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya kamu itu sekolah di SMA swasta? Ada nggak dalilnya? Ada di dalam ijazah itu. Mana Iya, coba kan? tunjukkan? Ya, Mana ijazah itu tunjukkan? ijazah itu membuktikan kalau aku pernah sekolah di tempat itu. Ijazah, ada pembuktian dari ijazah itu. Sedangkan kau, di mana Oke. pembuktian Yesus kenal Kalau Kristen? memang kamu punya ijazah, sekarang Ah. saya tanya, mana Mau dalil bertanya yang lagi? mengatakan Isa beragama Islam? Saya mau ke situ. Kan katanya butuh ada data, ada ijazahnya ya. Kan? Ah. Sekarang saya kenapa ke sana? Saya mau kasih tahu kamu, di mana Isa mengaku dia Islam? Oke, Isa dia bertuhan apa? Tauhid atau 3? Saya nggak nanya itu. Saya Ya, dia tanya, kemana? Isa Ah. beragama Islam itu mana? Ada nggak ijazahnya? Isa dia bertuhan tauhid. Islam Saya nggak tauhid. nanya tauhid. Kalau Apakah tauhid Kristen artinya Islam? 3 loh. Sabar, Kristen sabar. 3 loh. Apakah Islam artinya tauhid? Apakah Islam artinya tauhid? Berserah diri. Saya tanya, apakah Islam artinya tauhid? Tauhid artinya apa? Dalam pengajarannya, Ini tauhid itu artinya artinya apa? satu. Tauhid itu artinya satu, bertuhankan begitu, satu. Islam Bertuhankan sama dengan satu. tauhid nggak? Apakah Islam Iya, artinya bertuhankan tauhid? satu. Islam bertuhankan satu, Nabi Isa juga bertuhankan satu, bukan 3. Kamu tahu? Gantian bertanya, gantian. Ini Tuhannya Kenapa berapa? kok? Kenapa Saya gantian tanya, lu bertanya? Hindu agama Nggak bisa Hindu habis Tuhannya pertanyaannya. Coba Saya tunjukkan tanya, di Hindu mana Tuhannya Yesus kenal Kristen, pakai data. Kau aja nggak bisa menunjukkan Isa beragama Islam. Udahlah, kau on memang nggak nyampe otakmu. Nggak nyampe. Dari tadi udah aku tunjukkan, kok nggak nyampe.
Aku tanya, di mana ijazah Isa beragama Islam? Kenapa saya lari ke situ? Karena saya butuh ijazahnya. Ijazahnya dia ini beragama Islam itu loh. Dia pernah beragama tauhid itu. Makanya saya lari ke situ. Oh ada, kau terangkan pula. Ada di dalam ijazah itu, beneran kan saya sekolah sana. Nah kau terangkan dulu Isa itu beragama Islam ijazahnya. Itu maksud saya, makanya saya lari ke sana. Ijazah kau mana? Takut kali kakak ini. Iya, saya takut betul. Sama Islam ini saya takut. Tengoklah, kelakuannya tengok. Datang dia ke room orang, kayak mau nagih utang. Dia aja gak dapet jawabannya dari tadi, tapi kelakuannya, kalian tengok kelakuannya. Ada gak etikanya, ada gak adabnya? Gak ada adabnya dari tadi. Itu, ada gak adabnya? Kos lari, saya dari tadi duduk kok lari. Mata kau pun tak cemana. Udah dia nanya iman saya, dia seolah-olah kayak penjajah di sini. Ijazah jadinya kan? Habib dia, kobok pun aku nggak takut. Kenapa rupanya? Kayak gitu kelakuannya. Kalian tengok dulu, nggak malu kalian? Kayak gitu. Etika dia nggak ada, iman orang. Padahal di dalam Qurannya sendiri dikatakan lakum dinukum waliyadin. Malu, kau malu pak. Kenapa? Kau itu nggak ada adab naik ke sini, ya? Mana adab orang Islam kayak gitu? Apa kayak gitu adab orang Islam? Mana ijazahnya Isa dulu dia beragama Islam, diajarkan tauhid. Kau. SMA mana yang ngajarkan kau adab kayak gitu? Gak ada adabmu. Sama iman orang pun kau gak ada adab. Datang-datang kau kayak gitu. Udahlah, kau gak bisa jawab satu pun tadi. Mau kau bawa Lukas, kau udah keburu malu. Kenapa? Gak punya rasul namanya Lukas. Langsung kau skip kan? Pernah mewek. Hadis riwayat Muslim 3309. Siapa yang mewek di situ? Kita ngomong-ngomong mewek di sini. Kau buka dulu hadis kau. Riwayat Muslim 3309. Siapa yang mewek di situ? Udah jangan berisik kau. Itu aja pertanyaanku. Dan untuk orang-orang yang bilang Yesus sekolah, daripada nggak sekolah ya kayak tadi nggak ada adabnya. Sekolah itu memangnya buruk ya. Lebih bagus Yesus sekolah daripada Yesus poligemoy. Nah ini itu keren dong sekolah. Itu hal yang baik, hal yang mulia gitu. Ya pemecah bangsa. Siapa abang tadi ya pemecah bangsa ya? Nanya ini orang. Malu lah kau Alek nih. Naikkan lagi. Kau malu berkali-kali kau di sini. Aku nggak punya adab apanya. Oke. Bilang aja nggak bisa jawab udah. Kamu agama Islam. Oke. Disuruh Nggak, aku Tuhan. adabnya nggak. Disuruh Tuhan tadi katanya- mempertanyakan Tuhan orang atau tidak? Ada Tuhanmu mempertanyakan gitu. Oke. Tadi kan awal mulanya kau bilang ada pertanyaan, bukankah begitu? Iya. Bukan Kamu kau kalau begitu? bertanya sudah saya jawab. Apakah kamu disuruh mendebat iman saya? Enggak. Tadi kan kau sabar. Tadi kan kau bilang, iya Alexander ada pertanyaan, ada aku bilang. Iya kan? Sudah saya jawab. Kenapa tiba-tiba ketika kau nggak bisa jawab, kau bilang aku nggak punya adab? Saya tidak menjawab, apa saya menjawab jujur? Ya, Saya kau bilang menjawab, tadi apa Yesus tidak kenal menjawab? Kristen. Jujur kamu. Tidak Saya jawab menjawab. nggak? Di Saya mana jawab nggak? datanya Yesus kenal Kristen? Coba Pertanyaan di mana? saya jawab nggak tadi pertanyaan? Tidak. Jawabannya Tidak, oke, udah. Berbohonglah Ah. kamu terus. Sana kau berbohong. Nah, ijazah kau itu nggak cocok SMA. Ijazah kau itu cocoknya itu SD. Saya jawab, nggak jawab katanya. Pembohong. Ini makanya 2000 orang tadi lebih di sini, hampir 2800 orang di sini mendengar saya menjawab. Kau kan nggak cocok jawabanmu sama jawabanku. Itu bukan artinya aku nggak menjawab deh. Ya, kau memang harus diajarkan sopan santun, kayak
Itu. Saya dari tadi ngomong, kau bilang, kau ngomong terus, ku kasih kau bagian ngomong. Tapi kau itu gak menghargai jawaban. Takut, Ki. Iya, saya memang takut kali, Pak. Sama agamamu saya takut, Pak. Gak berkualitas. Gak berkualitas, Kos. Gak punya adab, Kos. Ngomong dikit. Kau punya adab nggak? Belum saya persilakan kamu bicara di room saya. Kamu ngomong dari tadi. Saya persilakan kamu nggak ngomong. Saya belum persilakan kamu loh ngomong. Kau yang nggak punya adab. Cabut kau. Oning kali kau. Turun. Sana kau turun. Saya ngundang kau naik. Belum saya persilakan. Adabmu di mana? Kau yang nggak punya adab. Saya aja belum mempersilakan. Dikit. Kau nggak usah curhat di sini, nggak ada adabmu. Nah, kalau dia punya adab nggak dia? Kita lihat adabnya. Ya, kan naik turun ini. Kenapa? Saya belum mempersilakan Anda bicara. Di mana adab Anda? Gak kenapa kok tiba-tiba kepanasan. Silakan buka kamera. Tadi ditutupin tadi. Silakan buka kameranya sekarang. Udah. Oke, bisa diam mulutnya? Oke, silakan. Oke. Anda beragama apa? Islam. Kalau agamamu apa? Saya belum mempersilakan Anda bertanya kepada saya. Oh, ini kualitasnya begini ya? Oh, kualitasmu nggak ada. Saya belum mempersilakan Anda bertanya. Kau udah nanya. Ngajarin anak TK adab di sini. Kita lihat lagi. Oh, kalau mau naik kita tengok adab dia. Saya akan ajarin kamu sampai beradab. Oh, takut ditanya. Ya, Nah, kakak, ya. saya belum mempersilakan Anda bicara. Anda tidak beradab. Dia turun. Ini, saya ngajarin dogi saya kayak gitu. Dogi sini, gak mau dia tutup. Besok lagi, saya memang ngajarin dogi saya lama kali, hampir 1 bulan. Kenapa? Dogi saya ini kalau saya panggil dia gak mau, nggak ada adabnya nih dogi. Jo Maria, susah. Ini saya ngajarin adab loh. Oh, nih kita lihat lagi. Ini ada adabnya nggak ini? Harus sekolah ini kayak dogi saya nih. Halo, Pak Alexander. Iya, halo. Tapi katanya nggak boleh ngomong. Belum. Halo aja jawab, jangan lebih-lebih. Enggak, halo. Halo Dogi. Kameranya, silakan buka kamera. Oh, kau cinta sama aku, lihat kameraku udah. Ih, terima kasih ya, Dogi saya udah terlatih. Udah lebih bagus tuh. Saya ajarin adab di sini gratis. Langsung dia buka, disuruh ngomong baru dia ngomong. Bagus, enak kerasa. Udah mulai jinak ya kan? Bagus bang, dah. Besok pertahankan ya, besok lagi masuk room saya lebih jinak lagi nih habis ini. Capek, nggak capek lah. Memang saya juga ngajar dogi saya itu lama, capek saya. Hampir-hampir aku kemarin itu udahlah tak balikkan lagi lah doginya nih. Susah kali ngajarin dia adab. Oh mau naik lagi, oke lah kita ajarin lagi dia kan. Halo. Halo Dogi. Halo. Udah makan Dogi? Halo. Oh anjing, udah makan? Nggak bisa ngomong. Tuh kan, gak ada adabnya kan? Kalian tengok tadi. Udah makan Dogi, gak ada adabnya. Padahal jelas-jelas saya manusia. Enggak. Harus sering-sering ya kan diajarin. Biar ada adabnya. Malu-maluin, datang kayak orang lagi hutang. Kayak nagih hutang. Iman saya, Tuhan saya mengerti firman Tuhan. Sibuk dia. Kita ajarin lagi adab ya. Sini ada lagi yang mau beradab nggak di sini? Saya juga mau lihat ini. Karena udah banyak kali yang nggak beradab di sini. Ngaku beragama tapi nggak beradab.
Kita naikkan dulu ya. Mudah-mudahan ada adabnya. Halo Daru. Halo Pak Daru Umar. Halo Kata. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Silakan buka kamera. Salam. Saya tidak pandai. Tak usah. Saya orang Kristen, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak Daru? Halo. Halo Pak Saya Daru. tidak pakai baju nih, Kak. Siap. Ada yang mau ditanyakan Halo. Pak? Ya. Wah, terlempar ya. Gimana Alek? Udah mengerti adab sekarang? Gimana? Sudah ngerti adab? Saya nggak usah ngajarin ayat, ngajarin adab aja dulu. Itu ya. Kalau mau ini ya bagus-bagus lah. Halo, Selingkar Palu. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Bapak Islam atau Kristen? Halo, Halo, Selingkar. Ya. Bapak Islam atau Kristen, Pak? saya Kristen, Mbak. Oke, Tapi, silakan. ya, saya ada beberapa lihat di FYP, Mbak. Saya sungguh sangat mengagumi Mbak punya ini tentang apologetnya bersama Edis TV, bersama dengan yang lain, luar biasa. Itu saja sih, Mbak. Oke, yang luar biasa itu Tuhan Yesus, Pak, bukan saya. Oh, bukan, maksudnya iya, tetap itu number one Tuhan Yesus, ya kan? Cuma kan yang membantu dan memberikan lagi, memberitakan firman, fakta dengan tercatatnya di kitab kan para kalian-kalian semua yang bisa membuktikan bahwa hanya Alkitab saja yang bisa harus dipercayai. Itu saja sih. Iya. Terima kasih banyak Pak Selingkar Palu atas Iya. nama Tuhan tetap dimuliakan ya Pak ya. Oh, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Iya. Ada lagi Pak Selingkar Palu mungkin yang mau disampaikan? Tidak ada. Salam saja dari saya. Sebagai saya, kebetulan saya punya podcast juga di Kota Palu. Ya, sekali-sekala umur panjang. Ada waktu. Oh, Mbak di Amerika ya? Enggak, saya di Saturnus saya Pak. Saturnus. Injak lehermu ya. Sejak kapan saya menghujat? Silakan. Yo, silakan. Ya, Temanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kenapa Nabi bilang buat tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Di dalam kitabmu itu enggak Di ada. dalam hadismu Apa yang dikatakan? bahwa tanda Ya. kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Taurat? Kan Sementara- Nabi mengatakan Nah, bahwa itu tertulis tanda di mana? tanda Tertulis kenabian di itu mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu? Tertulis di mana? menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa Ya. nanti akan datang Kitab seorang terdahulu yang nabi. dimaksud itu kitab Saya mana? lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu biar Kitab nggak sambil mana? anu, Enggak gimana? ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Takut. Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Nah, apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda Yang kenabian itu adalah diterangkan bertompel. kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, Kamu kami punya kan kitab tidak punya kitab Taurat, Tanya betul? dulu. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu Ya udah, di banding? kitab Tunjukkan. Taurat mana yang ada Tunjuk- tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan kitab lari Taurat kemana-mana. yang- Di kitab Taurat mana ada nabi, ada tanda kenabian berupa tompel?
Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana? Sekarang Mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, Kan bukan kamu yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Muhammad mengatakan bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, betul? Dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Saya bertanya samamu, apakah bisa Gimana sih ditunjukkan kamu ini? kitab Taurat? Bisa Logikamu bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu Logika gimana? mengatakan logika bahwasanya bagaimana? Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab Nah, terdahulu itu salah satu. yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, apakah lalu masih ada kitab Taurat hari ini? Di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? ngapain Quranmu? Berarti Quranmu berhalu dia mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya Ada udah, nggak mana kitab kitabnya? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru Mana? saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab Lah, tersebut? kamu yang mengatakan di dalam kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak ada. Gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak? Balul. Nah, bingung kok. Menurut Quranmu ada nggak kitab itu? Ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Tendang, Musa itu menerima tendang. Taurat. Oke, kita Nabi iklan Musa bentar. itu menerima Bisukan, Taurat. Al-Quran bisukan. surah Al-A'raf ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Nabi Mana Musa. kitabnya? Dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke? Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu? hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan Bisukan. saya kepadamu, Bisukan. apakah Al-Quran itu salah? Bisukan. Al-Quran salah. Berarti Sudah, kalau kamu bisu-bisukan bisa menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa ada nggak? Ada Lihat nggak? ya teman-teman. Ditanya Nggak apa, ada. lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya. Itulah kualitas Edis. Dan kita dengar ini iklan bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah lihat ya. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya, emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA, dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing kayak Bang Zuma ini, ya kan, bikin apa ya, bikin penghujatan atau marah. Nah, dia biar nanti bisa dilaporkan. Laporkan dia. Ya, Ormas Kristen, maju. Sudah memancing dia. Sakral Kristus, sakral. Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi
tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi, dikoreksi setiap saat. Sebenarnya kita sudah simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang iman kekristenan, ya. Luar biasanya, ya, hambanya Agatan dan Edis TV memberikan jawaban kepada penanya, ya, dengan jawaban yang sangat luar biasa dan sangat alkitabiah, ya. Tentunya jawaban-jawaban yang sangat memberkati kita, yang menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Pertama yang mau saya tanggapi adalah pernyataan Juma, ya, tentang Alkitab, bahwa dalam Alkitab ada nubuatan tentang nabinya dia, gitu loh. Dan apologet Kristen yang bincang atau yang berdebat dengan Juma menjawab bahwa tidak ada nubuat nabi-nya Juma, ya, di dalam Alkitab. Yang ada adalah nabi-nabi, ya, yang terdahulu dari kaum Israel dan yang menubuatkan tentang Yesus Kristus, ya. Nah, saudara Tuhan, memang kalau kita melihat di Alkitab, yang ada di Alkitab adalah, ya, menceritakan tentang nabi-nabi yang datang dari bangsa Israel, ya. Ya, di dalam Alkitab kita bisa lihat bahwa tidak ada nabi yang dipilih Tuhan di luar bangsa Israel, ya. Jadi hanya dari kaum Israel Tuhan memilih nabi atau penyambung lidahnya untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada umatnya. Nah, di video tadi kita dengarkan jawaban hambanya Edis TV dan tentunya, ya, memberkati kita, menguatkan iman kita, memberikan kita pengertian baru tentang hal itu. Juga Agatha menceritakan tentang Yesus Kristus, ya. Dia menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menceritakan bahwa Yesus adalah Allah, ya. Dan dia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke dia dengan jawaban yang sangat luar biasa, ya, sangat memberkati kita pastinya, ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji-muliakan nama Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Bantu tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya video berikutnya, ya, sampai ke saudara, ya. Notifikasi video berikutnya sampai ke saudara, artinya saudara tidak ketinggalan dengan video-video baru dari channel ini. Dan di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang kita rindukan, ya, kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Kalaupun ada doa-doa yang sampai saat ini belum terjawab, kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawabnya di waktunya Tuhan, ya. Nah, saudara Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.